Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-karunia dan anugerah-anugerah yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur kepada Allah agar Allah menambahkan lagi dan lagi nikmatnya yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahkan lagi nikmat-nikmatnya yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan seperti biasa. Di ahad pekan pertama kita akan membahas dan mengkaji tentang yang berkaitan dengan sirah an-nabawiyah, yaitu sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan beberapa dari muqaddimah Ghazwatul Ahzab, atau disebut dengan nama lain Ghazwatul Khandaq. Jadi namanya ada dua, sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Sebagian para ulama menamakannya dengan Ghazwatul Khandaq karena perang tersebut menggunakan taktik yaitu berupa parit. Mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya menggunakan siasat perang berupa menggali sebuah parit. Makanya dinamakan dengan Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Sebagian ulama lagi mengatakan dengan perang Ahzab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab itu semua bercerita tentang tragedi kejadian perang Khandaq atau perang Ahzab itu. Disebut dengan Ahzab. Ahzab itu jamak, diambil dari kata tunggal namanya Hizb. Hizb itu artinya sekutu. Kalau Ahzab artinya sekutu. Banyak kumpulan. Karena bukan hanya orang-orang Quraisy musyrik saja yang menggempur kota Madinah pada saat itu, bukan. Tetapi mereka bergabung bersatu antara musyrikin yang ada di sekitar Madinah dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah yang telah diusir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka terdiri dari 3 suku sebagaimana telah kita sampaikan, yaitu suku Quraidah, suku Qainuqa, dan suku Nadir. Itu adalah 3 suku Yahudi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempat bertempat tinggal di dalam kota Madinah, kemudian diusir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka sakit hati. Begitu juga kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, musyrikin yang ada di sekitar kota Madinah. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal hijrah ke kota Madinah mengikat perjanjian damai antara Yahudi dan orang-orang yang masih musyrik yang belum masuk ke dalam Islam. Walaupun kita sudah katakan di kota Madinah Al-Munawwarah mayoritas penduduk Madinah sudah memeluk agama Islam, tetapi ada kelompok kecil yang memang masih dalam keadaan musyrik, tidak masuk ke dalam agama Islam. Nah, orang-orang musyrikin yang ada di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah, sebagaimana salah satunya adalah suku Ghatafan yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Mereka pun berhasil ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka sempat ingin menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi rencana mereka diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi lebih dahulu menyerang suku Ghatafan dan mereka pun akhirnya ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka kecewa dan sakit hati, dipermalukan karena berita itu tersebar di kalayak Arab-Arab yang lain. Akhirnya
kelompok ini sakit hati, kelompok Yahudi sakit hati, kelompok musyrikin di sekitar Madinah sakit hati. Orang-orang Quraisy jangan ditanya lagi kalau orang Quraisy. Memang dari awal pemusuhannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka pun bersatu padu, ya, bersama-sama ingin menghancurkan kota Madinah Al-Munawwarah. Maka berkumpullah sebanyak 10.000 pasukan. 10.000 ini, ya, 4.000 dari orang-orang Quraisy dan 5.000 dari orang-orang musyrikin Quraisy, musyrikin yang ada di sekitar kota Madinah. Ya, jadi 9.000 dan 1.000-nya lagi dari orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita ini, dan ini berita yang sangat besar, 10.000, bukan jumlah sedikit. Sedangkan penduduk Madinah tidak sampai lebih daripada 1.000 lebih, hanya 1.000 waktu itu yang memang siap untuk berperang. Karena penduduk Madinah tidak semua, ya, orang-orang bisa berperang. Ada orang tua, ada anak kecil, ada wanita, ya, ada orang yang sakit. Jadi yang memang siap berperang 1.000. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar 10.000 siap bergerak dari kota Mekah Al-Mukarramah, karena mereka semua berkumpul di Mekah. Kemudian mengangkat pemimpin mereka Abu Sufyan pada saat itu. Ya, 10.000 semua kumpul di Mekah. Dari Mekah berangkat bareng-bareng menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil, ya, pendapat-pendapat para sahabat-sahabatnya, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadapi permasalahan, maka fasyawirhum fil amr, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Musyawarahlah dengan mereka dalam setiap hal, dalam setiap perkara. Maka pada saat itu para sahabat ada yang berpendapat, ya Rasulullah, mari kita jemput mereka di luar kota Madinah Al-Munawwarah. Karena kita sudah bukan pertama kali berperang, kita sudah melewati perang Badar, kita sudah melewati perang Uhud, sudah banyak peperangan yang kita lewati. Ayo kita jemput mereka di luar kota Madinah Al-Munawwarah. Sebagian lagi ada yang berpendapat, ya Rasulullah, sesungguhnya kita orang Madinah lebih paham tentang struktur kota Madinah, lebih paham bagaimana kami bertahan di kota Madinah, dan sesungguhnya benteng-benteng kami di kota Madinah sanggup untuk menahan mereka. Sehingga sebagian lagi berpendapat kita tunggu saja musuh di dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian seorang sahabat yang mulia, seorang alim, seorang sahabat yang menghafal 3 kitab, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran Al-Karim, yaitu bernama Salman Al-Farisi. Kita tahu kisahnya Salman Al-Farisi ketika dia mencari Al-Haq. Dia berpindah-pindah dari pertama agama Majusi, kemudian berpindah ke agama Yahudi, kemudian berpindah ke agama Nasrani, sampai berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Salman Al-Farisi bukanlah hanya masuk ke agama mereka, tetapi juga mempelajari kitab mereka. Sehingga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika masuk ke dalam Islam sudah menghafal 2 kitab, yaitu Taurat dan Injil. Dan ketika masuk ke dalam Islam, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pun menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Sehingga Salman Al-Farisi ini bukan sahabat biasa. Ini adalah alimnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah termasuk ulamanya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Salman Al-Farisi memberikan saran, memberikan ide, ya Rasulullah, karena Salman Al-Farisi juga ketika beliau dari negeri Al-Furs, dari negeri Furs. Ketika di negaranya Salman Al-Farisi juga termasuk sebagai, menteri pertahanan negeri tersebut. Jadi dia tahu bagaimana sistem atau bagaimana cara taktik berperang di negeri mereka yang memang jarang dipakai oleh orang-orang Arab. Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, saya memiliki saran, memiliki ide. Bagaimana kalau kita tetap bertahan di dalam kota Madinah Al-Munawwarah, tetapi kita membuat parit? Karena di negeriku, di negeri Furs, ketika kami menerima serangan dadakan dan kami tidak siap karena jumlah ataupun karena kekuatan dan lain-lainnya, maka kami akan mengelilingi negeri kami dengan parit, sehingga musuh tidak bisa masuk ke dalam kota, musuh tidak bisa masuk ke dalam negeri. Dan ini diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena kota Madinah Al-Munawwarah pada saat itu sangat mendukung dengan apa yang disarankan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita umpamakan kota Madinah itu bentuknya kotak seperti ini, ya, bentuknya kotak seperti ini. Kita tahu Masjid Nabawi juga bentuknya kotak, dan juga kota Madinah Al-Munawwarah
kalau kita lihat di dalam peta bentuknya kota. Kota Madinah Al-Munawwarah ya, dari arah utara itu tidak mungkin dimasuki. Kalau seandainya orang ada yang mau masuk ke dalam kota Madinah Al-Munawwarah dari arah utara, dari arah atas, tidak mungkin bisa masuk. Kenapa? Karena terlebih lagi pasukan. Karena di utara kota Madinah Al-Munawwarah dikelilingi dengan perkebunan kurma. Yang kita tahu sampai sekarang kota Madinah Al-Munawwarah termasuk penghasil kurma yang terbaik dan terbanyak. Bahkan ada kurma yang khusus memang spesial di kota Madinah Al-Munawwarah yang tidak ada di tempat yang lain. Kita tahu namanya kurma, kata orang Indonesia kurma Nabi. Kalau bahasa Arabnya kurma ajwa. Ya, kurma ajwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha sab'ata maratin min ajwa lam yadurruhu dzalika al-yawm summun wala sihrun." Siapa yang sarapan 7 butir buah kurma ajwa. Ajwa itu jenis kurma yang ada di Madinah, atau orang Indonesia bilang kurma Nabi. 7 butir sarapan dengan buah kurma tersebut tidak akan membahayakan dirinya racun maupun sihir. Ini keutamaan hanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi kalau untuk dimasukkan atau pasukan datang dari arah utara kota Madinah tidak mungkin, karena kita tahu 10.000 pasukan berkuda akan sulit menerobos kebun kurma, akan lambat perjalanan. Ya, kemudian kalau ingin masuk dari arah timur dan barat juga tidak mungkin. Dari timur dan barat juga tidak mungkin. Kenapa? Karena sampai sekarang jemaah, kalau kita perhatikan di peta atau antum berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, coba tanya sama ya tour guide-nya atau sama orang-orang di situ, ada namanya Harratul Syarqiyah dan Harratul Gharbiyah. Itu bahasa Arab. Harratu yaitu tempat di situ banyak bebatuan-batuan yang licin dan lancip di arah timur dan barat. Itu sepanjang berapa kilometer? Isinya batu hitam, licin dan lancip. Jangankan naik kuda, jalan kaki aja nggak bisa kita lewat. Kepleset, jatuh, ketusuk. Apalagi naik kuda. Apalagi jumlahnya 10.000. Satu orang saja susah untuk melewati, apalagi jumlah yang banyak seperti itu. Sehingga tidak mungkin. Utara tidak mungkin, timur tidak mungkin, barat tidak mungkin. Dan tidak ada cara jalan kecuali lewat selatan. Gak ada cara lain. Cuma satu pintu masuk kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu dari arah selatan. Dan kita tahu kota Makkah Al-Mukarramah berada di bawah Madinah kalau di dalam peta. Sehingga nggak mungkin kalau mereka memutar dari timur harus melewati jarak yang jauh dan juga medan yang terjal dan juga tajam dan juga bebatuan. Mau muter dari arah utara, tambah parah lagi, tambah jauh. Ya, tidak ada cara kecuali lewat selatan. Sehingga idenya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sangat bagus dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu. Sehingga tinggal dibuat parit yang menutup ke arah selatan yang tidak mungkin dilewati oleh orang-orang kecuali pasti melewati itu. Nah, itu kenapa Rasulullah SAW menerima langsung saran dan idenya Salman Al-Farisi, karena mendukung dengan medan yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka pada saat itu Nabi SAW memerintahkan seluruh sahabat-sahabatnya untuk menggali parit. Tidak ada yang boleh pulang. Semuanya harus hinap di tempat menggali parit. Tidak ada yang boleh pulang. Semuanya harus hadir. Dan diriwayatkan ada yang mengatakan 14 hari lamanya sehingga parit itu selesai. Ada yang mengatakan 10 hari. Ada yang mengatakan 7 hari, yaitu 1 minggu. Banyak riwayat mengatakan berapa hari para sahabat-sahabat dan Nabi SAW menggali parit tadi. Yang mana parit itu digali enggak nanggung. Dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter. Ini kalau 7 meter ya, jangankan manusia, kuda aja lompatannya tinggi, nggak sanggup lompat 7 meter. Jangankan manusia, kuda yang terhebat sekalipun 7 meter ya, nggak mungkin dia bisa loncat. Jatuh 5 meter. 5 meter lumayan. Kalaupun kakinya nggak patah, pasti akan diserang dari atas, karena orang yang sudah jatuh tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, lebarnya 7 meter, dalamnya 5 meter. Dan itu diriwayatkan ada yang mengatakan 7 hari diselesaikan parit tersebut, ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 14 hari. Dan seluruh sahabat-sahabat Nabi SAW yang masih memiliki kemampuan tenaga tidak boleh pulang, tidur makan di tempat itu. Gak boleh ada yang absen, gak boleh ada yang izin pulang ke rumah sebentar, tidak boleh. Di situ harus hadir. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang pernah umrah atau pernah ziarah ke Madinah, itu ketika ke Madinah pasti dibawa ziarah atau dibawa city tour ke tempat tragedi digalinya
parit atau khandaq tadi, yang disebut sekarang namanya Masjid Salman Al Farisi. Nggak terlalu jauh dari kota Madinah, nggak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Dan kalau Anda lihat di situ ada 7 masjid yang semua berdekat-dekatan. Ini Masjid Salman Al Farisi, di samping ada masjid lagi, di samping ada masjid lagi, di samping ada masjid lagi. Ya, di atas bukit-bukit kecil, bukit-bukit batu. Itu kenapa ada 7 masjid? Karena pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya nggak boleh ada yang pulang. Semua makan, tidur, semuanya di situ, di tempat menggali parit. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat-sahabat yang berjumlah pada saat itu 1.000 orang, berjumlah 1.000 orang, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat-sahabat untuk sholat berjamaah, maka tidak bisa karena 1.000 orang. Bagaimana caranya? Tidak cukup tempat, sehingga dibuatlah masjid di sebelahnya, dibuatlah masjid di sebelahnya, dibuatlah masjid di sebelahnya, sehingga disebut sampai sekarang ini dengan Sab'atul Masajid. Kalau bagi yang pernah ziarah umrah atau apa pasti ingat, ada namanya ziarah Sab'atul Masajid, dekat dari Masjid Nabawi, tidak terlalu jauh. 7 masjid, itulah sejarahnya kenapa ada 7 masjid. Karena tidak sanggup menampung dengan sholat berjamaah 1.000 orang sekaligus, sehingga Nabi memerintahkan sebagian di sana sholat buat jamaah di sebagian sana lagi, buat jamaah di sebagian sana lagi. Nah, barakallahu fiik. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bersama para sahabat-sahabatnya menggali parit. Jadi nggak seperti ya banyak sekarang pimpinan kita, masya Allah, kalau merintah paling jago dah. Tapi dia enak tidur duduk di dalam kantor ber-AC. Anak buahnya tentara, kalau mati berapa 100 gampang, ganti lagi besok daftar tentara baru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Nabi langsung terjun juga menggali parit bersama sahabat-sahabatnya. Sahabatnya tidak pulang, Nabi nggak pulang. Sahabatnya tidak makan, Nabi nggak makan. Sehingga berhari-hari lamanya, ya sampai diriwayatkan 3 hari lamanya, ketika para sahabat menggali parit, maka ada sebagian sahabat-sahabat yang sudah tidak sanggup lagi menggali parit karena kelaparan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Rasulullah bukan mereka miskin, tidak. Mereka bekerja, mereka mencari maisha. Cuman bedanya bekerjanya mereka dengan bekerjanya kita, mereka bekerja 1 hari untuk makan 1 hari. Karena sisanya mereka akan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan kita menumpuk. Ya, bahkan ada seseorang yang nggak bekerja selama sebulan itu masih aman, masih banyak tabungan di dalam. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja, bukan pemalas. Sahabat Nabi bertawakal, tapi juga berusaha. Cuma bedanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup mencari dunia untuk dimakan hari itu, sisanya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka 3 hari lamanya tidak pernah pergi ke kebun, tidak pernah pergi ke pasar untuk berjualan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena targetnya harus diselesaikan hari itu dengan segera. Karena musuh sedang berjalan ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka setelah 3 hari ada sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka sudah dalam keadaan lapar, tapi tetap mereka ingin menggali parit, sehingga mereka mengikat pinggangnya, mengikat perutnya dengan batu. Jadi beberapa sahabat ada yang mengambil ya batu buah, ya kemudian diambil surbannya, diisi surbannya dengan batu, kemudian dia ikatkan ke pinggangnya, dia kencangkan ikatannya biar ususnya tidak terlalu merasa lapar. Itu tujuannya. Jadi kalau perut kita ini ditekan dengan kuat, usus kita itu akan tercepit, sehingga kita tidak akan merasa terlalu lapar. Walaupun tetap merasa lapar, tapi tidak sama seperti kalau tidak diikat. Nah, itu cara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menahan lapar mereka. Setelah 4 hari 5 hari, akhirnya mereka pun menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 4-5 hari tidak makan. Menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan kepada ya Rasulullah, ya lihatlah perut-perut kami sudah terisi dengan batu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum melihat perut-perut sahabatnya terisi dengan 2 batu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau isi perut kalian diikat dengan 2 batu, lihatlah perutku diikat dengan 3 batu. Kalau kalian 2 batu, saya 3 batu, lebih lapar lagi itu artinya. Ya. Kalau 2 batu saja sudah bisa menahan lapar, ini Rasulullah nggak bisa menahan lapar kecuali dengan 3 batu. Maka pada saat itu Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia juga kelaparan, tidak tega melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya dalam kondisi sangat lemah, sangat lapar, tetapi mereka menggali dan menggali. Kita tahu tadi lebarnya 7 meter, dalamnya 5 meter. Dan semua ya berkilo-kilo jaraknya untuk menutupi arah selatan kota Madinah Al-Munawwarah.
Maka Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW, dan dia pun kelaparan. Dan dia itu sahabat yang biasa, bukan sahabat yang memiliki harta yang banyak. Datang minta izin ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ya saya mau izin sebentar pulang ke rumah. Maka Nabi SAW pun mengizinkan Jabir bin Abdullah. Ketika sampai di rumah, Jabir bin Abdullah bertanya kepada istrinya, hal laki min ta'am, apakah di rumah ini ada makanan? Kata istrinya Jabir bin Abdullah, enggak ada. Kamu tahu, kamu enggak kerja dan kami pun di rumah tidak kerja. Enggak ada. Ya. Adapun kalaupun engkau ingin makan, ada itu di kandang di belakang seekor anak kambing kecil. Kalau bahasa Jawanya cempe, masih umur 2, 3, 4 bulan, kecil. Ya. Hanya dimakan seorang, 2 orang, 3 orang sekeluarga habis. Ya, kata Jabir bin Abdullah, ya sudah, enggak apa-apa. Kambing kecil itu sembelih. Maka disembelihlah kambing ya kecil tadi milik Jabir satu-satunya, Jabir bin Abdullah. Kemudian istrinya pun memasak ya dengan masakan yang disebut dengan maraq. Maraq itu kambing yang direbus kemudian ada kuahnya seperti sop, itu namanya masakan maraq kalau dalam bahasa Arab. Ya, kemudian istrinya Jabir bin Abdullah juga membuat beberapa roti yang mereka hanya punya sesok gandum. Ya, sok itu seperti ini kalau bahasa Arabnya sok. Ya segenggam gandum yang paling cuma dapat berapa biji roti. Ya, kalau digiling gandumnya kemudian dibuatkan roti dapat berapa biji saja, cukup untuk 3-4 orang. Kemudian kata istrinya Jabir bin Abdullah, panggillah Rasulullah SAW ke rumah kita, tapi ingat jangan rame-rame. Cukup 3-4 orang aja. Kamu tahu kami juga butuh makan, dan ini yang mau kita sediakan adalah seekor anak kambing. Jangan rame-rame. Bisik pelan-pelan ke Rasulullah, mari datang ke rumahku buat makan. Ajaklah temannya 2 atau 3 orang. Karena kita juga perlu makan ini. Anakmu ada di rumah, saya juga istrimu ada di rumah. Ya, Jabir bin Abdullah datang ke Rasulullah SAW, kemudian membisikkan ke Rasulullah SAW sebagaimana dipesankan oleh istrinya, ya Rasulullah, ladaina tu'ayyin. Ladaina tu'ayyin. Jadi tu'ayyin ini jamaah, kalau bahasa makanan biasa yang porsi biasa cukuplah untuk biasa-biasa porsi orang berapa orang, itu namanya ta'am. Tapi kalau dijadikan kecil, jadi bahasa Arab itu ada jamak jadi tunggal kemudian dilipat gandakan, ada juga dari kata biasa kemudian dikecilkan, namanya tu'ayyin. Tu'ayyin itu artinya makanan tapi kecil. Ya, kalau to'am makanan biasa, kalau kita punya sepiring makan sedikit itu namanya to'am. Tapi kalau cuma sedikit kemudian makannya pun rame-rame namanya tu'ayyin. Ya, membisikkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ladaina tu'ayyin. Ya Rasulullah tahu ini bukan makanan biasa, ini makanan kecil. Ladaina tu'ayyin. Maka pada saat itu Rasulullah SAW bangkit. Rasulullah berdiri dan berteriak, ya ma'syaral muhajirin wal ansor, di tempat rumah Jabir ada makanan. Teriak, ya ma'syaral muhajirin wal ansor, wahai orang-orang muhajirin semuanya, orang-orang ansor semuanya, ayo ke rumah Jabir, kita diundang makan. Ini saya kalau baca kisah ini, masya Allah. Terkadang suka kita berpikir gimana kalau kondisinya anak sendiri. Jangankan 1000 orang, antum saja satu masjid tiba-tiba ke rumah anak bingung mau dikasih apa. Apalagi 1000 orang, 1000 muhajirin dan ansor. Dan Nabi berteriak mengatakan undangan makan di rumah Jabir. Jabir langsung panik. Jabir bin Abdullah langsung lari ke rumahnya, mengatakan, ya istriku celaka, wahai istriku celaka. Jadi Jabir bin Abdullah bukan ingin merendahkan Rasulullah, tidak, tetapi Jabir panik karena ini jumlahnya 1000 orang dan yang memanggil adalah Rasulullah, dan panggilan Rasulullah tidak mungkin dibantah, panggilan Rasulullah tidaklah mungkin bohong, pasti jujur datang. Kata Jabir bin Abdullah, gimana ini wahai istriku? Kata istrinya, kan aku udah pesan, bisik di telinganya Rasulullah. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sendiri yang teriak manggil seluruh ansor dan muhajirin ke rumah. Kata istrinya, apakah Rasulullah ada menyampaikan sesuatu? Kata Jabir bin Abdullah, enggak ada. Kalau begitu Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata istrinya, kalau memang Rasulullah tidak mengucapkan pesan apapun kepadamu melakukan hal tersebut, ketahuilah Allah dan Rasulnya pasti lebih tahu. Tenang aja, persiapkan makanan.
Kita akan menyambut 1.000 orang ini jemaah. Dan ingat jemaah, 1.000 orang udah 5 hari nggak makan. 5 hari nggak makan 1.000 orang, 10 orang aja. Artinya kalau 5 hari nggak makan, mereka akan makan 5 hari yang lalu dan 5 hari yang akan datang. Karena 5 hari yang akan datang belum tentu tahu ada makanan apa enggak. Dan jumlahnya 1.000 orang. Ya pasti mereka akan makan 5 hari yang lalu dan juga akan makan lagi 5 hari ke depan, karena belum tahu 5 hari ke depan ada makanan lagi apa enggak. Dan jumlahnya 1.000 orang. Maka pada saat itu sampailah 1.000 Allah. Kita lanjutkan. Baik, barakallahu fiik. Setelah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di rumah Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Jabir dan istrinya untuk tidak menyentuh apapun dari makanan yang ada di rumah mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Jabir bin Abdullah dan para sahabat-sahabat yang lain yang jumlahnya 1.000 orang menunggu di luar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, kemudian memerintahkan kepada istrinya untuk memanggil seluruh para wanita-wanita yang ada di kota Madinah. Yang disebut dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kita sampaikan adalah berupa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panggil Khabbazah. Khabbazah itu perempuan yang membuat roti, namanya Khabbazah. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah, untuk apa panggil seluruh wanita di kota Madinah? Kami cuma akan membuat gandum 1 genggam, membuat roti yang gandumnya cuma 1 genggam. Saya sendiri pun bisa. Untuk apa wanita-wanita yang lain? Kecuali kalau dibuat 50 kilo, 100 kilo, mungkin perlu bantuan. Ini cuma 1 genggam gandum, paling cuma berapa biji roti. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak, panggil Khabbazah. Semua wanita-wanita yang ada di kota Madinah ini panggil untuk membuat roti, karena engkau tidak akan sanggup buat roti sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya dipanggillah semua Khabbazah. Datanglah wanita-wanita semua ke rumah Jabir bin Abdullah. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang giling gandumnya dan buat roti. Kata istrinya Jabir bin Abdullah dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim itu, ya, dalam hadis-hadis yang kita sampaikan ini, setiap mereka para wanita mencomoti ya gandum yang sudah ditumbuk tadi mau dibuat roti, karena gandum setelah ditumbuk kemudian ya dikasih air, digiling dan ditempelkan di tempat pemanggangan. Ya, namanya tanur kalau bahasa Arabnya. Ditempel, di situ ada api kemudian dibakar sehingga matang rotinya. Setiap, kata istrinya Jabir bin Abdullah, setiap para wanita mencomot hasil dari gandum yang sudah digiling tadi, setiap mereka comot membuat roti, habis dicomot timbul lagi, habis dicomot timbul lagi, habis dicomot timbul lagi, sehingga adonannya nggak habis-habis. Ya, adonannya cuma segenggam, habis dicomot kembali seperti awal, dicomot kembali seperti awal, sehingga betapa banyak roti yang dibuat oleh Khabbazah tadi, para wanita-wanita yang membuat roti. Barakallahu. Nah, setelah roti dibuat selesai, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat-sahabat yang menunggu di luar rumah Jabir untuk masuk per 10 orang. Karena kalau langsung 1.000 orang nggak muat rumahnya. Ya, 10 orang masuk, selesai, keluar, ganti 10 orang lagi yang lain. 10 orang masuk, ganti lagi yang lain. 10 orang nggak masuk, selesai, begitu terus. Ya. Kata Jabir bin Abdullah, setiap 10 orang masuk, ya, kami bagikan daging anak kambing tadi, marok tadi yang ada kuahnya. Setiap kami sendokkan dan kami berikan, marok tadi kembali seperti semula. Setiap kami tuangkan, marok yang di dalam mangkok kembali seperti semula. Setiap kami tuangkan lagi, kembali seperti semula. Seperti itu terus. Begitu juga rotinya. Setiap rotinya disobek oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin dimakan, karena roti disobek baru dia dimakan. Setiap sobekan roti tadi kembali seperti semula. Setiap disobek rotinya kembali seperti semula. Begitu terus sampai seluruh sahabat-sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansor semuanya kenyang dan makanan Jabir bin Abdullah tidak berkurang sedikit. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Jabir, belum selesai. Kenapa ya Rasulullah? Sudah 1.000 orang sudah selesai ini. Kata Rasulullah SAW, belum, panggil anak-anak kecil, orang tua dan wanita yang ada di rumah-rumah kota Madinah, karena mereka belum makan. Ya, kalau tadi sahabat-sahabat Nabi yang 1.000 orang yang bekerja,
Sedangkan di rumah-rumah mereka ada anak kecil, di rumah-rumah mereka ada orang-orang tua, ada orang yang sakit. Panggil mereka untuk datang makan di rumah. Dipanggil semua makan, begitu kenyang semuanya. Makanan Jabir bin Abdullah tidak berkurang, beserta roti-rotinya tidak berkurang. Kemudian kata Rasulullah SAW, sekarang giliran khabbazah, wanita-wanita yang buat roti tadi itu, sekarang giliran kalian makan. Makan semuanya sampai kenyang, tidak berkurang roti dan juga marab anak kambing yang punya Jabir bin Abdullah. Sehingga selesai semua makan, Jabir bin Abdullah dan juga istrinya masih menyisakan makanan untuk rumah mereka. Subhanallah. Setelah itu diriwayatkan juga Rasulullah SAW bersama para sahabatnya kemudian kembali menggali. Ketika mereka sedang menggali, maka dijumpai batu besar. Batu yang ukurannya sama dengan lebarnya parit, 7 meter, tingginya 5 meter. Ini bukan batu sembarangan. Seluruh sahabat Nabi SAW, 1000 orang gak ada yang sanggup mengangkat batu ini. Kemudian Rasulullah SAW, ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW mengambil kapak, kemudian memukul dengan sekali pukulan batu tadi, dan batu itu pecah lebur menjadi pasir, hancur. Yang mana tingginya 5 meter, lebarnya batu 7 meter. Diangkat gak sanggup. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi orang-orang munafik dan orang-orang musyrik melihat kejadian itu dan mendengar kejadian itu. Kejadian yang sangat menakjubkan, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan, itu cuma tipu daya, tetap kami enggak percaya. Itu ada disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 12. Nah, sebagaimana kita sampaikan bahwasanya pelajaran sirah an-nabawiyah ini bukan hanya cerita, bukan hanya kisah, tapi kita juga ingin mengkaitkan kepada Al-Qur'anil Karim. Ya, ketika kejadian pemecahan batu oleh Nabi SAW, orang munafik melihat, orang-orang musyrik juga melihat, tapi mereka mengatakan itu semua adalah janji-janji palsu, gak benar. Tetap yang dijanjikan oleh Rasulullah kami gak percaya. Surat Al-Ahzab ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa al-ghurura. Itu semua fata morgana, nggak benar itu. Tetap aja walaupun udah sanggup dipecahkan batu itu janji-janji palsu semua, kami nggak percaya. Ya, kata orang-orang munafik, dan begitu juga orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit. Itu orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah parit selesai digali, setelah selesai parit sudah diselesaikan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka tibalah 10.000 pasukan yang datang dari Mekah sampai di tempat. Parit sudah selesai. Ketika sampai, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. 10.000, lebarnya 7 meter. Ada yang berusaha loncat jatuh kemudian dipanah oleh kaum muslimin. Ada yang coba mendekat parit, dipanah sehingga mereka tidak bisa mendekati parit. Pokoknya mereka datang sampai tatap-tatapan tapi tidak bisa buat apa-apa. Yang dari sana memanah ditangkis, yang dari sana memanah soalnya saling tangkis menangkis, nggak ada yang kena. Sehingga pada saat itu sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lalu, 3 suku orang Yahudi itu 2 suku sudah diusir oleh Nabi SAW, yaitu suku Kainuqa dan suku Nadir, dengan masalah masing-masing yang kita sampaikan di perang Badar dan perang Uhud. Maka yang tertinggal 1 suku saja orang Yahudi di kota Madinah Al-Munawwarah, namanya suku Quraidah. Suku Quraidah ini lebih memilih diam, enggak dukung sana, enggak dukung sini. Pokoknya kami aman, nyaman di Madinah, udah. Enggak ngedukung saudara-saudaranya dari Yahudi, juga enggak mau ikut Nabi SAW. Ya udah, yang penting kami ada perjanjian damai, kami enggak ganggu, kami enggak musuhi, yang penting kami aman tinggal di Madinah. Suku Quraidah. Maka ketika sampai 10.000 pasukan tadi yang dipimpin oleh Abu Sufyan, maka pimpinan suku Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab. Ini pimpinan suku Nadir yang diusir. Jadi ada 3 suku Yahudi, 2 diusir, 1 masih di Madinah. Karena mereka lebih memilih damai, lebih memilih diam daripada mereka diusir, mending mereka diam. Pemimpin suku Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab
Ini melihat, Masya Allah, ini semua parit, ya, mau ke arah timur nggak bisa, mau ke arah barat nggak bisa, mau ke arah selatan juga lebih jauh, nggak ada jalan kecuali, ya, arah utara tidak ada jalan kecuali arah selatan dari bawah. Maka Huyai bin Akhtab, ya, berpikir sesungguhnya orang Yahudi masih ada di dalam situ yang dari suku Quraidah. Dan dia pun berusaha untuk negosiasi dengan pimpinan Quraidah yang bernama Ka'ab bin As'ad. Ka'ab bin As'ad. Jadi Huyai bin Akhtab datang ke bentengnya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini arah selatan kota Madinah tadi, nah bentengnya suku Quraidah ada di pojokan sini. Jadi paritnya itu yang mengelilingi kota Madinah dan mentok di bentengnya suku Quraidah. Jadi suku Quraidah itu ada di depan pintu gerbangnya kota Madinah. Nggak mungkin digali parit di bawah benteng mereka, bisa rubuh bentengnya. Ya, jadi parit itu cukup berhenti di dinding bentengnya suku Quraidah. Yang mana suku Quraidah sudah ada ikatan perjanjian damai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat-sahabat Nabi pun, ya, mengatakan ini sudah sampai di sini, insya Allah aman, karena, ya, benteng mereka nggak mungkin dibuka. Karena kalau mereka buka berarti berkhianat. Nah, kalau bentengnya tidak dibuka, bagaimanapun caranya orang musyrikin tidak akan bisa masuk ke dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, Huyai bin Akhtab bernegosiasi dengan Ka'ab bin As'ad, pimpinannya suku Quraidah. Ya, dia mengatakan, wahai Ka'ab bin As'ad, ayolah bantu kami, buka bentengmu. Kami sudah datang dengan 10.000 pasukan ini. Kalau kami bisa menang, tidak ada cara lain kami bisa menang kecuali engkau buka bentengmu, dan kalau menang, kota Madinah ambil untuk kamu. Jadi, ya, Huyai bin Akhtab mencoba merayu Ka'ab bin As'ad dengan mengatakan kalau nanti kami menang, ya, sekian persen kota Madinah ambil buat kamu, ya, penghasilan kota Madinah sekian persen buat kamu, pokoknya begitu. Tapi Ka'ab bin As'ad tetap nggak mau, karena Ka'ab bin As'ad lebih memilih untuk aman, untuk damai, untuk diam. Karena mereka sudah enak tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian akhirnya Huyai bin Akhtab mengatakan, kalau kamu tetap tidak buka pintu gerbang bentengmu, maka aku akan sebarkan ke seluruh suku-suku Arab. Karena 10.000 ini seluruh suku Arab bergabung. Saya akan sebarkan, kamu tidak memuliakan kami. Karena jamaah orang-orang Yahudi, ya, mereka orang Yahudi, tapi mereka sudah berbicara dengan bahasa Arab, kemudian sudah berbudaya dengan budaya Arab. Dan di dalam budaya Arab, salah satu yang menjadi kehormatan dan sangat tercela orang itu kalau tidak melakukannya adalah memuliakan tamu. Itu sebelum Islam datang sudah ada budaya seperti itu. Kalau ada orang datang kemudian ingin menawarkan dirinya bertamu ke rumah orang tersebut, terlebih lagi orang tersebut adalah orang yang ditokohkan, apalagi seorang pemimpin, itu aib kalau ditolak karena tamu. Terlebih lagi ketika datang di dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, akrimul dhaif, muliakanlah tamu, hormati tamu. Sehingga Ka'ab bin As'ad, ya, merasa malu. Ini kalau disebarin ke seluruh suku Arab, pimpinannya suku Quraidah tidak mau menghormati tamu, nggak mau menjamu tamu, mau taruh di mana muka ini, kan gitu. Apalagi ini bukan orang biasa, pemimpin, tokoh yang jelas orang yang sudah punya berada. Masa cuma satu tamu nggak mau dilayani? Malu. Akhirnya Ka'ab bin As'ad pun membukakan pintu dan masuklah Huyai bin Akhtab. Kemudian Huyai bin Akhtab, ya, bernegosiasi lagi dengan Ka'ab bin As'ad, memberikan, ya, sekian persen kota Madinah, kemudian engkau akan dapat memimpin kota Madinah. Akhirnya Ka'ab bin As'ad pun, ya, setuju dengan hal tersebut. Setelah Huyai bin Akhtab masuk ke dalam bentengnya suku Quraidah, ya, sempat terjadi keributan. Jadi mereka semua bersorak, ya, karena pimpinannya sudah setuju. Artinya mereka bekerja sama dengan 10.000 yang sedang menunggu di luar. Tinggal buka pintu gerbang, mereka masuk, gempur kota Madinah Al-Munawwarah. Terjadilah suara, ya, ricuh di dalam benteng tersebut, sehingga Rasulullah SAW mendengar ada keributan di benteng itu. Ada apa? Curiga Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz. Ini dua pimpinan Ansar dari suku Aus dan Khazraj. Kita tahu suku Ansar ada dua suku, Aus dan Khazraj. Nah, Nabi SAW memerintahkan Sa'ad bin Ubadah dan juga Sa'ad bin Mu'adz untuk datang ke benteng suku Quraidah tadi. Ada apa? Tanya, ada apa ribut-ribut nih? Ini peperangan sebentar lagi, kenapa ribut? Ya, mereka mengucapkan yel-yel mereka, seolah-olah mereka ingin mengerahkan pasukan. Sampai di sana,
Ya, ternyata pintu gerbangnya benteng suku Quraidah tidak mau dibuka. Padahal Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz sudah mengenalkan diri bahwa kami adalah pimpinan Aus. Kami mau masuk, mau ngecek ini ada apa ribut-ribut di dalam, tapi nggak dibiarkan masuk. Bahkan Ka'ab bin As'ab menghina Al-Ansar dengan menghina pimpinannya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pimpinan dihina itu sama saja menghina suku semuanya. Dan Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adz pimpinannya Ansar, menghina mereka berdua artinya menghina seluruh Ansar. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah pun marah, ya, dan mengatakan dasar kalian saudara Qiratan wal Khanazir. Ada disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang Yahudi itu adalah saudara-saudara yang monyet dan kera. Ya, kejadian yang disebutkan di hari Yaumis Sabt, yang mereka dilarang untuk mancing di hari Sabtu, kemudian mereka langgar sehingga mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa monyet dan kera. Sehingga Sa'ad bin Ubadah mengatakan dasar saudara monyet dan kera. Marah, ya. Tapi kata Sa'ad bin Mu'adz, jangan wahai Sa'ad bin Ubadah, jangan marah karena sesungguhnya ya bagi mereka adalah pedang-pedang kita. Sehingga kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kembali, mereka pun menyampaikan tentang Quraidah sudah berkhianat. Akhirnya paniklah seluruh sahabat-sahabat Nabi. Karena ini jumlah mereka di luar 10.000, ditambah Quraidah 1.000 orang, artinya 11.000. Dan tinggal buka pintu gerbang semuanya masuk kota Madinah. Dan di dalam pasukan kaum muslimin ada beberapa puluh munafik yang membuat kacau. Ya, dengan mengatakan dia itu 11.000 siap menggempur. Apa enggak kalian jaga anak dan istri kalian? Apa kalian enggak baiknya pulang aja, enggak usah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, akhirnya 1.000 pasukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 700 dari 1.000 mereka lebih memilih pulang ke rumah untuk menjaga anak dan istri. Jadi bukan tidak mau berperang, tetapi mereka berperang tapi menunggu di rumah, bukan menunggu di depan parit yang sudah digali. Ya, karena benteng tadi ada di dalam kota Madinah. Kalau pintu benteng itu dibuka, tinggal masuk tembus ke kota Madinah Al-Munawwarah, sehingga langsung ke rumah-rumah mereka dan istri dan anak-anak mereka ada di rumah. Ya, pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di malam hari, ya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan 10.000 pasukan di malam hari. Jadi itu besok paginya perang. Ya, malam harinya mereka sudah berada di benteng Quraidah tadi. Di malam hari 40 pasukan Quraidah. Ya, mereka mengatakan besok pagi kita perang nih, tinggal buka pintu gerbang. Nah, sebelum perang, gimana kalau kita pergi ke bentengnya kaum muslimin? Jadi kaum muslimin bagi mereka yang ada suaminya di rumah masing-masing, bagi yang wanita-wanita, anak kecil, orang tua yang memang tidak ada yang menjaganya, itu semua dikumpulkan di satu benteng miliknya suku Aus. Miliknya suku Aus. Jadi semua di situ persiapan makan ditaruh di satu benteng itu. Ya, wanita, anak kecil, orang tua ditaruh di situ. Nah, 40 pasukan Quraidah ini mengatakan sebelum kita berperang di besok pagi hari, bagaimana kalau malam ini kita pesta-pesta pergi ke bentengnya suku Aus untuk ambil perempuan, ambil makanan. Jadi mereka tahu, karena mereka ada di kota Madinah, mereka tahu benteng Aus itu adalah tempat penitipan atau tempat berkumpulnya para wanita, anak kecil, orang tua, dan juga segala makanan kaum muslimin ada ditaruh di situ. Nah, 40 orang ini sampailah di benteng Aus, ya, dan mereka tahu tidak ada laki-laki di benteng itu. Memang benteng itu khusus untuk wanita, anak kecil, orang tua yang nggak sanggup perang, pokoknya di situ. Mereka tahu 40 di pasukan Quraidah. Nah, ketika mereka ingin masuk ke dalam, ternyata di dalam itu ada seorang laki-laki namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini adalah penyair Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia sudah tua, umurnya sudah 90 tahun. Ya, jangankan mau berperang, mengangkat senjata aja tangannya gemetar, apalagi mau perang. Dan di dalam itu ada juga seorang wanita, bibi kandungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sofia binti Abdul Muttalib. Nah, para wanita semua mengatakan, Hasan, kamu cuma laki-laki satu-satunya di sini yang masih bisa berdiri. Ayo ambil senjata, lawan 40 orang. Karena mereka tahu 40 orang itu sudah mau manjat benteng Aus tadi, sudah mau masuk. Ya, kata Hasan bin Thabit, gimana aku mau berperang? Pegang senjata aja tangan gemetar, apalagi mau lawan. Akhirnya Sofia binti Abdul Muttalib, bibi kandungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil pakaiannya Hasan bin Thabit, pakaian laki-laki, ya, pakaian perang dipakai semua, dan diambil senjatanya Hasan bin Thabit, dan Sofia binti Abdul Muttalib naik ke atas benteng.
untuk mencegah ya pasukan Quraisy tadi naik masuk ke dalam. Ini Sofiyah binti Abdul Muttalib, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini memang wanita yang pemberani. Bahkan dia melatih anaknya dari kecil, dari umur masih kecil, yang bernama Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking beraninya karena didikan ibunya, itu setiap perang punya ciri khas. Jadi kalau perang pasukan di sini pasukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan di sini adalah pasukan musuh, ya. Zubair bin Awwam itu nggak mau tunggu di sini, dia tunggu di tengah. Tujuannya apa? Begitu takbir Allah Akbar, dia dulu yang sampai. Sampai ya Zubair bin Awwam ini hidup sampai zamannya Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sampai terkenal ya, kalau sebelum perang musuh akan memperingatkan kalau ada orang yang maju ke depan dengan dua tombaknya. Jadi Zubair bin Awwam itu punya kebiasaan kalau perang pakai dua tombak yang ditaruh di pundaknya. Kalau ada orang yang maju ke depan dengan dua tombaknya, hati-hati jangan dekat dia. Karena itu orang udah dikenal ya, setiap dia menerobos pasti semuanya akan dihabisi. Nah ini ya Zubair bin Awwam, didikannya Sofiyah binti Abdul Muttalib. Bagaimana dididik Sofiyah mendidik Zubair? Itu ketika jalan di malam hari, masih kecil, sampai keluarga-keluarganya pun protes, kenapa kau buat anakmu seperti itu? Sengaja setiap malam dibawa ke tempat yang paling gelap, kemudian ditinggal sendiri. Itu cara melatihnya Zubair bin Awwam. Jadi di sini jamaah sekalian pelajaran bagi kita semua ya, untuk mendidik kita, anak-anak kita biar jangan jadi penakut. Ini ya, saya sering juga nasihatin istri, itu anak kecil biarpun dia mungkin nakal, suka main ke belakang, suka lari, jangan ditakut-takutin. Terkadang ya, ini pelajaran buat kita juga, apalagi buat ummahat, buat para ibu. Ditakutin, hati-hati ada kecoa, hati-hati ada cicak. Jadi dari kecil udah takut sama kecoa, padahal kecoa itu kecil, lebih besar dia daripada kecoa. Kan gitu. Takut jadi anaknya. Umur 8-9 tahun melihat cicak langsung lari. Saya pernah bilang sama anak saya seperti itu. Ada cicak lewat, ya nangis. Kemudian saya bilang, "Nak, kenapa nangis? Ada cicak lewat. Siapa yang lebih besar? Cicak apa kamu?" "Ya saya." "Ngapain takut dengan cicak?" Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latihlah dari kecil anak kita untuk menjadi pemberani. Betul jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Arab sampai sekarang itu nggak kenal apa namanya hantu, namanya ini nggak kenal. Ya, mereka mengatakan semua jin, dan jin itu aduh, semua anak kecil. Antum kalau pergi ke Madinah apa ke Mekah, coba aja tanya anak kecil itu, kamu tahu nggak namanya ya nenek lampir atau apalah, nggak ada yang kenal. Ya, suster ini, suster nggak ada yang kenal. Betul. Paling mereka mengatakan oh itu jin. Kalau jin itu aduh, musuh Allah. Udah selesai. Kita di sini masya Allah dari kecil udah ketakutan dengan hal-hal seperti itu, dengan hantu lah. Jangan sering-sering ke belakang, ada momok. Ya, nah jamaah perhatikan bagaimana Sofiyah binti Abdul Muttalib mendidik Zubair ibnu Awwam. Kemudian ketika naik satu orang, ya tadi kan ada 40 naik untuk ngecek, untuk masuk. Kalau memang aman, mereka semua 40 tadi di bawah akan naik semuanya. Ketika masuk, ya baru menongolkan kepalanya karena naik lumayan, bentengnya tinggi. Ya, Sofiyah binti Abdul Muttalib sudah memegang pedangnya Hasan bin Sabit, dan dia berpakaian seperti pakaian laki-laki. Ya, pakaiannya Hasan bin Sabit, biar tidak ketahuan kalau itu di dalam itu isinya wanita. Jadi biar mereka tahu oh ternyata ada juga laki-laki di dalam. Ketika satu orang mulai ya memunculkan kepalanya, maka sama Sofiyah binti Abdullah ditebas lehernya sampai putus. Badannya jatuh, ya. Kemudian kepalanya digantung-gantung agar orang yang ada di bawah 40 itu melihat ada kepala tergantung-gantung. Sehingga 40 orang lain yang di bawah yang nunggu tadi, mereka pun tidak jadi naik karena mereka mengira oh ternyata ada pasukan laki-laki di dalam, padahal itu seorang wanita. Dia pun kembali ke benteng Quraidah dan menyampaikan kepada suku Quraidah bahwasannya benteng kaum muslimin dipenuhi dengan pasukan, sehingga yang lain pun di dalam benteng Quraidah tadi jadi takut. Sehingga keesokan paginya mereka tidak jadi membuka pintu gerbang karena takut. Masya Allah ya, di bentengnya aja. Jadi mereka mengira di dalam benteng itu aja yang di dalamnya perempuan masih ada pasukan, berarti yang di depan, garis depan, di samping parit berarti pasukan semua. Kan begitu. Jangan sampai kita dibantai. Ya udah kita lebih milih selamat aja seperti di awal.
Mereka pun tidak mau membuka bentengnya. Akhirnya 10.000 tadi pun nggak jadi buat apa-apa. Keesokan paginya, yang tadinya 10.000 nunggu arah sini siap mau masuk benteng, Quraisy sudah nggak mau buka lagi. Mereka bilang buka, nggak mau buka. Kata Quraisy, lebih baik kami aman daripada kami terancam. Ya terserah kalian lah, gimana cara kalian lewatin parit itu, yang penting benteng kami nggak mau kami buka. Karena kalau kami buka, bisa-bisa kami celaka juga bareng sama kalian. Ya. Akhirnya 10.000 tadi, ada seorang yang bernama Amr bin disebutkan Amr bin Udu, ya, Amr bin Udu ini adalah pasukan musyrikin Quraisy yang terkenal jago dalam duel dan umurnya sudah 80 tahun. Biarpun sudah tua tapi tetap masih kuat kalau berperang. Nah, dia berhasil melompati parit yang tadi 7 meter karena memang ya Amr ini dia dikenal suka membeli kuda yang terbaik. Memang orang kaya dan juga ditokohkan di musyrikin Mekah, musyrikin Quraisy. Ya, begitu dia lompat berhasil, dia doang berhasil. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lamanya mereka menunggu itu selama 43 hari. 43 hari nunggu saling tatap-tatapan. Yang ini nggak bisa, yang sana pun nunggu. Sampai ke hari 17, akhirnya tadi Amr tadi bin Udu berhasil melompati parit yang lebarnya 7 meter. Nah, sampai di situ dia pun mengatakan tidak ada keroyokan. Ya, karena memang dia jagoan. Dia ingin berduel. Para kaum muslimin pun tidak mengeroyok ya Amr tadi karena memang tidak ada perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Amr tadi mengatakan, "Ayolah, duel, maju satu orang satu, jangan keroyokan." Tidak ada yang maju karena memang belum mendapatkan perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Amr tadi mengatakan, ya, apakah benar bahwasannya aku mendengar kalau kalian berperang dengan musyrikin Mekah, musyrikin Quraisy, kalian akan masuk surga. Kalau begitu takut apa duel sama saya? Ya, dia mengatakan, saya dengar kalau kalian berperang melawan musyrik, kalian akan masuk ke dalam surga dan mendapatkan bidadari. Lalu takut apa untuk berduel dengan saya? Disitulah baru Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk maju. Ketika Ali bin Abi Thalib maju, ya, Amr ini nggak kenal sama Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib pada saat itu umurnya masih 25 tahun. Dan dia mengatakan siapa? Katanya Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika disebutkan nama bapaknya Abi Thalib, jadi Abi Thalib ini seusia dengan Amr tadi. Ya, kata Amr tadi, kalau engkau tidak mau, karena ayahmu itu seusia dengan saya, masa lawan saya anak kecil? Ya, ayahmu saja seusia dengan saya, kamu mau lawan saya anak kecil, kembali. Maka Ali bin Abi Thalib cerdas. Ya, dia tahu Amr ini dia punya kebiasaan kalau ditawarkan dua hal pasti harus memilih, kalau enggak dia merasa malu. Jadi dia punya kebiasaan kalau ditawarkan sama orang dua hal pasti harus pilih salah satunya, kalau enggak dia merasa malu. Kata Ali bin Abi Thalib, aku beri engkau dua pilihan. Yang pertama, bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi begini memang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya sebelum berperang menawarkan ucapan la ilaha illallah karena memang tujuan berperang itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, litakuna kalimatullah hiyal ulya, untuk menjadikan kalimat la ilaha illallah itu yang paling atas, yang paling tinggi. Kalau seandainya musuh sudah mengucapkan la ilaha illallah, selesai, apa berperang. Ya. Maka kata Amr tadi, wa ammal awwal fala, adapun yang pertama aku enggak punya kebutuhan. Aku datang jauh-jauh dari Mekah ke sini untuk bunuh Muhammad. Ngapain aku ucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah? Untuk apa? Kemudian pilihan yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, atau yang kedua yaitu duel. Akhirnya marah ini Amr, ya. Karena dia merasa ditantang oleh anak kecil. Dia pun turun kemudian menebas kudanya. Jadi Ali bin Abi Thalib keluar dari kemah berjalan kaki tanpa menaiki kendaraan kuda. Sedangkan Amr tadi naik kuda. Jadi dia merasa terhina kalau melawan orang yang sedang jalan kaki dengan kuda. Akhirnya kudanya dipotong, dibunuh, biar seimbang. Karena memang ini jagoan. Ya. Maka berduellah dengan Ali bin Abi Thalib, saling menangkis, saling menyerang dengan tamengnya. Ya. Yang ini menangkis dengan tameng, yang situ menangkis dengan tamengnya. Ya, sehingga ketika Amr ingin menebas lehernya Ali bin Abi Thalib sempat menangkis dengan tamengnya. Dan pedang itu nyangkut di tamengnya Ali bin Abi Thalib. Jadi saking kuatnya pedangnya Amr tadi, ya,
memecahkan tamennya Ali bin Abi Thalib, tapi nggak bisa dicabut, lengket di dalam dan nggak tembus, nggak kena Ali bin Abi Thalib. Dan pada saat itulah Ali bin Abi Thalib menebas lehernya Amr dan Amr pun mati. Ya. Kemudian setelah terdengar berita tersebut, berita kematian Amr tadi, ya, Abu Sufyan menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan jenazahnya Amr tadi, dan diberikan imbalan, ya, berupa 10.000 perak. Jadi jamaah sekalian, 10.000 perak dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa, ya, kepingan. Nah, satu keping perak itu bisa beratnya sekarang 1,5 kilo. Jadi kalau ada 10.000, antum kali aja perak itu 10.000 lah 1 gram. 10.000, ya, 1,5 kilo satu keping, dan ada 10.000 keping. Karena memang ini Amr ini adalah orang yang ditokohkan dan dihormati oleh musyrikin Quraisy, sehingga mereka ingin jenazahnya, jasadnya kembali. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak akan mengambil apapun dari orang yang sudah mati. Adapun orang kalau masih hidup ditawan, seperti kejadian perang, ya, Badar, ditawan hidup kemudian bayar, ya, upeti atau bayar tebusan kemudian dibebaskan, tidak mengapa karena orangnya masih hidup. Tapi kalau orang yang mati, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak akan mengambil upah apapun dari orang yang sudah mati. Sehingga dikembalikan, ya, jenazahnya Amr tadi kepada Abu Sufyan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam berkecamuknya atau berkobarnya perang Khandaq. Ya, tadi di awal tadi kita hanya menyampaikan tentang bagaimana proses terjadinya penggalian parit, kemudian apa yang terjadi dari mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bagaimana posisi musyrikin Quraisy ketika mereka sampai di depan parit yang sudah digali oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kemudian bagaimana suku Quraidah berkhianat, kemudian mereka kembali tidak bergabung dengan musyrikin Quraisy yang jumlah mereka 10.000 orang. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan berkobarnya, ya, atau berkecamuknya perang Khandaq, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan dan mengusir 10.000 pasukan musyrikin Quraisy sehingga mereka kembali ke kampung halaman masing-masing tidak membawa apa-apa. Itu insya Allah pembahasan yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Atau sebelum kita tutup majelis, ada yang ingin ditanyakan? Boleh tafadhol. Kalau ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.